Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih banyak yang belum tertib nih. Kira-kira masih semangat atau tidak? Kurang kompak, semangat atau tidak? Semua coba saya mau dengar semangatnya Depok. Angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus salam penghormatan kita sampaikan kepada sahibul hajah, sahibul bait, Al-Habib Ali bin Saleh Al-Attas dan akhina fillah Al-Haj Irfan. Begitu pula para guru-guru kita yang tadi telah menyampaikan ilmunya, Al-Habib Ali bin Mustafa Al-Idrus, Al-Habib Ahmad bin Bahdar Al-Attas, Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, semuanya para habaib, para alim ulama tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, asatid, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah gabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Ibu-ibu angkat tangannya, Bu. Amin. Amin. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kenapa kita merayakan Maulid Nabi, saudara? Mulai masuk bulan Rabiul Awal sampai, kalau orang Betawi sampai Jumadil Tsani, Bu. Betul betul. Bahkan sebagian ada yang di Rajab masih ngadain Maulid, saudara. Kenapa kita rayakan Maulid Nabi? Ada beberapa jawaban, saudara. Saya ringkas. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan karena sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu. Habib jangan ngarang dong, Beb. Dari mana Allah merintahkan untuk rayakan Maulid Nabi? Di Al-Quran gak ada, Beb, ayat yang merintahkan untuk rayakan Maulid Nabi. Dari mana Habib mengatakan bahwasanya Maulid Nabi perayaannya perintah Allah? Saudara, mari kita lihat Al-Quran, saudara. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, sadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala? Qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah,
wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya orang-orang beriman bergembira dengan anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu. Habib, apa maksudnya kita disuruh gembira dengan rahmat Allah? Rahmat Allah kan luas, Beb. Saudara, Al-Imam Ibnu Abbas dalam tafsir Ad-Durrul Manthur fi tafsir bil Ma'thur diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan rahmat Allah yang kita diperintahkan untuk gembira atasnya tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, imam kita, Sayyiduna Muhammad. Kenapa? Karena Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi Pak Bu, Allah perintahkan kita untuk gembira atas rahmat Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah baginda Nabi Muhammad. Artinya apa? Berarti Allah perintahkan kita untuk gembira terhadap Nabi, saudara. Perayaan Maulid Nabi adalah kegembiraan atas lahirnya Nabi. Kalau kegembiraan terhadap Nabi diperintahkan, sedangkan Maulid Nabi adalah kegembiraan atas lahirnya Nabi, maka kesimpulannya berarti Maulid Nabi perayaannya adalah perintah Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak lemes-lemes banget orang Depok, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu Depok jawab yang kompak, berarti yang perintahkan kita rayakan Maulid Nabi siapa? Yang perintahkan kita rayakan Maulid Nabi siapa? Kalau Allah yang perintahkan berarti bagus atau buruk? Berkah atau bid'ah? Baik atau terpuji? Takbir! Sallu ala Nabi. Itu yang pertama. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya. Jadi kalau ada yang tanya kenapa rayakan Maulid Nabi? Jawabannya karena perintah Allah Subhanahu. Yang pertama nih. Jam berapa nih? Terus. 10:30 lewat. Kira-kira lanjut apa kagak? Ini kalau jamaah lemas kelewatan. Saya tadi ngebut dari Petamburan kemari kagak pakai rem, Pak. Jadi jamaahnya mesti semangat. Lanjut apa kagak? Lanjut. Ini di Jakarta. Ini heboh banget, ada apaan nih? Oh nggak kelihatan. Emang emak-emak kalau udah komplain Pak dahsyat Pak. Kita aja kalau di jalanan kalau udah emak-emak repot. Sennya kanan beloknya kiri. Betul betul. Betul betul. Ini jam 10:30 Bu. Bu, ini ibu-ibu jawab banyak, yang jawab cuma 10, sisanya kuntilanak nih. Bu, lanjut jangan. Lanjut jangan. Kata Habib Ali saya udah kemalaman. Tadi kalau 10 menit lagi saya nggak datang katanya Habib Ali mau diinpus Bu. Lanjut jangan Bu. Betul. Ini baru jam 10:30 di Jakarta 10:30 bencong baru dandan. Di Depok 10:30 orang udah disuruh ngebut saudara. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar semuanya Depok, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya angkat tangannya, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, lihat takbirnya semangat, Habib Ali nggak jadi diinpus saudara. Alhamdulillah. Yang kedua, kenapa kita rayakan Maulid Nabi saudara? Karena kita butuh kepada sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di majelis-majelis Maulid Nabi disebutkan sejarah Nabi saudara. Di majelis-majelis Maulid Nabi diceritakan bagaimana perjuangannya Nabi. Di majelis-majelis Maulid Nabi diceritakan bagaimana syama'il, sifat dan akhlaknya Nabi. Di majelis-majelis Maulid Nabi diceritakan bagaimana dakwahnya Nabi. Di majelis-majelis Maulid Nabi
diceritakan bagaimana amar ma'rufnya Nabi. Di majelis-majelis maulid Nabi diceritakan bagaimana jihadnya Nabi Muhammad. Masya Allah, saudara, di Al-Quran saja Allah berfirman, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Apa kata Allah Pak Bu dalam Al-Quran? Di Al-Quran itu diceritakan kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika berjuang lawan Namrud, saudara. Di Al-Quran juga diceritakan kisahnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, ratusan tahun dakwah, cuma sekian puluh orang pengikutnya, sekian ratus, saudara. Di Al-Quran dikisahkan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, perjuangan para nabi. Padahal Al-Quran diturunkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikisahkan perjuangannya para nabi? Kata Allah Ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Semua kisah-kisah rusul, kisah-kisah nabi yang kami kisahkan, manuthabbitu bihi fuadak, adalah kisah yang bisa memantapkan hatimu, saudara. Saya mau tanya, jawab yang jujur umat Islam. Iman Rasulullah sudah mantap atau belum? Yang ragu jawabnya berarti imannya diragukan. Mantap atau belum? Iman Rasulullah bagus atau tidak? Sempurna atau tidak? Tidak ada yang imannya lebih sempurna dari Nabi, saudara. Tidak ada yang imannya lebih baik dari Nabi. Tapi Allah mengatakan demikian, saudara. Jangankan Nabi, kakeknya para habaib, mantunya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Andai dibuka tabir, Bu, kata Sayyidina Ali, imanku nggak bakal nambah. Kenapa? Karena udah full, saudara. Ibarat air, kalau udah full, kira-kira ditambah lagi bisa apa kagak? Nabi lebih lagi, saudara. Sayyidina Ali saja sudah demikian, apalagi Rasulullah. Lantas kenapa, Habib? Kok Rasulullah dikatakan oleh Allah kisah-kisah ini untuk memantapkan hati, saudara? Ibadah Allah, sebetulnya yang butuh dimantapkan hatinya bukan Rasulullah, saudara, tapi kita yang butuh dimantapkan hatinya. Kalau Allah saja dikatakan seperti ini kepada Nabi, bagaimana dengan kita, saudara? Maka kita lebih butuh lagi kisahnya Rasulullah, perjuangannya Rasulullah, perjuangan Ahlul Bait, perjuangan para sahabat, manuthabbitu fi fuadak, untuk mantapkan hati kita, saudara. Betul apa betul? Betul atau betul? Di mana kita dapatkan ini? Salah satunya di majelis-majelis maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ibadahnya malas-malesan, sholat jamaahnya ogah-ogahan, tahajudnya kalau udah ditagi sama pinjol, saudara, baru tahajud pusing doa, ibadahnya susah. Begitu hadir maulid Nabi, saudara, dengar riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat hatta tawarramat gadamah. Nabi sholat sampai kakinya bengkak, Bu. Nabi sholat sampai kakinya memar. Ini siapa yang sholat sampai kakinya memar? Rasulullah, yang udah pasti masuk sorga, kunci sorga di tangannya. Sorga nggak bakal dibuka kalau belum dimasukin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Ini pemimpin para nabi, tetap sholat sampai kakinya memar. Begitu ditanya, kenapa kau seperti ini ya Rasulullah? Afala kunu abdan syakura, tidaklah aku jadi hamba yang bersyukur. Masya Allah, saudara. Begitu kita dengar kisah ini, saudara, Nabi saja yang sudah sempurna, sudah pasti masuk surga, tapi ibadahnya luar biasa. Lah kita yang maksiat banyak, ibadah ogah-ogahan, males-malesan, malu, saudara. Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi, manuthabbitu bihi fuadak, mantapkan hati kita, saudara. Kalau begitu kira-kira kita butuh nggak sama maulid Nabi? Butuh atau tidak? Kita yang banyak dosa, pagi, siang, sore, malam bikin dosa, tapi males-malesan istighfar.
berasa orang paling bersih, saudara. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nggak punya dosa, maksum, yang sudah diampuni ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, nggak ada dosa, saudara. Masih diriwayatkan bu, Nabi bu sehari istighfar nggak kurang dari 70 kali, saudara. Dalam riwayat lain istighfarnya Nabi sehari nggak kurang dari 100 kali. Jawab yang kompak. Nabi yang nggak punya dosa istighfar sehari semalam nggak kurang dari 100 kali. Kita yang punya dosa tapi malas istighfar. Malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu, saudara. Begitu keluar dari maulid Nabi, sadar, tertegun, malu, saudara. Merasa paling suci, banyak dosa, tidak minta ampun kepada Allah. Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi, saudara. Manutabitu bihi fuadak, supaya hati kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu. Belum lagi bicara soal perjuangan, saudara. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kadang-kadang ada teman-teman di sini umat Islam, begitu tablik akbar semangat, saudara. Kalau disuruh takbir paling kencang, takbir, takbir. Begitu pemilu hari H kena serangan pajar, goyang, saudara. Banyakkah yang model begitu? Banyakkah yang model begitu? Amanatnya bisa dibeli dengan uang. Masya Allah. Kalau kita hadir maulid Nabi, saudara, kita dengar kisahnya Nabi, supaya dakwahnya berhenti ditawar sama orang kufar Quraisy, saudara. Yang penting kau diam. Kau pengen perempuan, kami kasih perempuan yang paling cantik. Kau pengen harta, kami jadikan kau orang paling kaya, wahai Muhammad. Kau ingin jabatan, kami jadikan kau raja. Yang penting jangan kau lanjutkan. Apa jawaban Nabi, saudara? Wallahi law kana syamsu biyamini wal qamara biyasari ala an atruka hadzal amr, wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah au ahlik dunah. Jangankan harta, bu, jangankan tahta, jangankan wanita. Andai kata matahari di telapak tangan kananku, bulan di telapak tangan kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah, supaya aku diam, supaya aku bungkam, demi Allah aku tidak akan meninggalkannya sampai diberikan kemenangan atau mati bersimbah darah, saudara. Takbir, takbir. Masya Allah, umat Islam yang masih kalah sama serangan fajar, dengar kisah Nabi seperti itu, malu atau tidak? Malu atau tidak? Manutabitu bihi fuadak. Ini fungsinya kita hadir maulid, saudara, supaya mantap kita punya hati. Keluar dari maulid iman makin tinggi, Islam makin baik, semangat makin tinggi. Belum lagi buat para pejuang, saudara, para ulama, para habaib, para kiai, para santri, para pejuang dimanapun anda berada, saudara. Seberat apapun cobaan yang anda hadapi, sehebat apapun cobaan yang anda hadapi, demi Allah nggak akan ada apa-apanya dengan cobaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, bu, saya nih pernah mondok, bu, di pondok pesantren Bareskrim Polri, bu. Tahu ibu? Tahu, bu? Satu gedung sama Freddy Sambo. Cuman saya bukan muridnya Pak Sambo, bu. Masya Allah, setahun saya di penjara satu kamar dengan ayahanda Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah. Tapi saudara, saya merasakan di penjara, merasakan tantangan ketika dakwah ada rintangan. Tapi demi Allah, cobaan yang kami hadapi, rintangannya tidak ada seujung kuku dengan yang dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, bu, sama pamannya sendiri Abu Lahab, setiap hari rumahnya pintunya dilemparin kotoran, bu, kotoran manusia. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, ayu jiwarin hada, ini tetangga model apa nih, kelemparin kotoran ke pintu. Siapa di antara kita kiai habib yang rumahnya dilempari kotoran sekarang? Tidak ada, saudara. Betul betul, betul atau betul? Betul atau betul? Abu Jahal, bu, Abu Jahal, Asyaqi, musuhnya Nabi, Abu Jahal. Apa yang dilakukan Abu Jahal? Rasulullah lagi sholat di depan Ka'bah, bapak ibu sekalian. Abu Jahal duduk, mengatakan,
siapa yang bisa ngambil kotoran ontak Bani Fulan, lemparin ke Muhammad, kata Abu Jahal, saudara. Akhirnya Asy-Syaqi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dia berdiri, dia ambil kotoran, saudara. Dia bawa kotoran tersebut, Rasulullah dalam keadaan tersujud dilempari kotoran onta, saudara. Masya Allah, dilempari kotoran onta, kulit yang suci, yang gak akan pernah disentuh api neraka, saudara. Kulit yang tidak pernah dihinggapi lalat, kulit yang kita berangan-angan untuk menciumnya, kulit Nabi paling mulia dilempari kotoran onta. Orang-orang Quraisy bengong. Para sahabat, saudara, saat itu belum berdaya karena jumlahnya sedikit. Kufar Quraisy ketawa cekikikan lihat Rasulullah dilemparin onta dalam keadaan sujud, saudara. Akhirnya Rasulullah tetap sujud dalam keadaan di atasnya ada kotoran onta, sampai datang putri kita Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang datang bersihkan kotoran dari atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan sucinya, dengan tangan mulianya, dengan mental baja. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, pemimpin perempuan surga, tangannya buat bersihkan kotoran onta dari ayahnya, saudara. Masya Allah, begitu bersih. Rasulullah bangun, Rasulullah salam, saudara. Setelah salamnya Rasulullah angkat tangan ibadah Allah. Apa yang didoakan oleh Rasulullah? Orang-orang kufar Quraisy disumpahin sama Nabi, saudara. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Fasamma ba'dahum, sebagian dinamain sama Nabi. Nabi nyumpain, ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Hadisnya sahih, saudara. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu, ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy. Sebagian namanya disebut sama Nabi. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Allahumma alaika bi fulan, bi fulan, bi fulan. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang yang namanya disebutkan sama Nabi, sumpah Nabi dikabul oleh Allah ketika perang Badar, mati mengenaskan, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Nabi nyumpain juga kadang-kadang. Jangan dipikir Nabi gak pernah nyumpain. Ya, Nabi memang terkadang sabar, saudara. Tapi kalau kita baca sejarah secara lengkap, ada waktunya Nabi nyumpain orang-orang yang menzalimi dan menyakitinya, saudara. Disumpahin sama Nabi, saudara. Disumpahin, bahkan diizinkan oleh Al-Quran. La yuhibbullahul jahra bisu illa man zulim. Dalam keadaan tertentu orang yang dizalimi berhak untuk menyumpahi orang yang menzalimi, saudara. Dan ini pernah dicontohkan oleh Nabi, saudara. Walaupun terkadang Nabi memaafkan, tapi dalam kasus ini Nabi nyumpain. Dan persis seperti yang terjadi di zaman sekarang, saudara. Begitu ada Habib, ulama, kiai dizalimin, tuh Habib angkat tangan, didoain orang yang zalimin, saudara. Tuh Habib udah gak berdaya, orang yang ngezalimin didoain. Apa yang terjadi? Akhirnya aparatnya yang ngusut mati masih muda, jaksanya yang ngusut mati masih muda, hakimnya yang ngusut mati masih muda. Saya mau tanya, yang model begitu ada atau tidak? Kurang kompak ada atau tidak? Ada atau tidak? Persis yang terjadi di zaman Nabi Muhammad, saudara. Takbir. Masya Allah. Jadi kita begitu dengar ini, saudara, yang tadinya udah lemas, yang udah ketakutan, mau berjuang kebanyakan mikir, nanti kalau saya berkeras dikit, bisnis saya diganggu. Nanti kalau saya keras dikit, saya nggak diundang lagi. Nanti kalau saya keras dikit, nanti kalau saya nyampaikan yang benar, saya nggak dapat amplop lagi. Nanti. Begitu dengar kisah Nabi, saudara, manutabitu bihi fuadak, mantap hatinya, malu, saudara. Masya Allah. Makanya ibadah Allah, saya ingatkan di tempat ini kepada para habaib, kepada para ulama, dan kepada umat Islam sebagai pengikutnya para ulama, saudara. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, saudara. Sebagaimana ulama mewarisi ilmunya Nabi, sebagaimana ulama mewarisi akhlaknya Nabi, sebagaimana ulama mewarisi kemuliaan Nabi, ulama juga mewarisi resiko perjuangan Nabi, saudara. Nabi dulu dicaci, dimaki, dihina. Ulama juga bakal dicaci, dimaki, dihina. Ini bukan soal lembut atau keras, bukan. Bukan soal tegas atau santun, bukan. Waraqah bin Naufal udah bilang, ma ja'a ahadun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Kata Waraqah bin Naufal, siapapun yang Muhammad membawa apa yang kau bawa,
membawa seperti apa yang kau bawa, yaitu agama dari Allah, illa udi, kecuali akan dimusuhi, saudara. Kenapa? Bukan soal lembut kerasnya, Pak Bo, bukan soal tegas santunnya, Bo, karena syariat Nabi kalau disampaikan secara lurus, secara benar, akan berbenturan dengan banyak hawa nafsu, saudara. Akan berbenturan dengan banyak kepentingan. Hawa nafsu gak akan terima, kepentingan hawa nafsu tidak akan terima, pasti dimusuhi, saudara. Majahadun qattu bimithli ma ji'ta bihi la'udi. Makanya saudara, sebagaimana ulama mewarisi ilmunya, ulama juga mewarisi perjuangannya. Ulama juga mewarisi, saudara, resiko perjuangannya. Kalau dulu Nabi dicaci, dimaki, dihina, berapa banyak ulama kita yang dicaci, dimaki, dihina? Saya mau tanya, ulama-ulama kita yang dicaci, dimaki, dihina banyak atau tidak? Ayo kompak, banyak atau tidak? Gara-gara menyampaikan kebenaran dihina banyak atau tidak? Nabi dulu juga dihina, saudara. Rasulullah juga dihina. Bahkan sebagaimana ulama kita dipenjara, Nabi pun dulu pengen dipenjara. Mereka pengen menjarakan Nabi, saudara. Sebagaimana ulama kita ada yang diboikot ekonominya, diblokir rekeningnya, Nabi dulu diboikot rekeningnya, saudara. Sebagaimana ulama ingin dibunuh, saudara, Nabi juga dulu ingin dibunuh. Bahkan ulama banyak yang dibunuh. Dan karena itu, saudara, sebagaimana Nabi tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran, meskipun, saudara, apapun tantangannya. Maka saya ajak umat Islam, saya ajak habaib, saya ajak ulama dimanapun berada, jangan pernah berhenti menyampaikan kebenaran, jangan pernah berhenti untuk menyampaikan hak. Tidak peduli dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, tidak boleh mundur untuk sampaikan kebenaran, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai jawab yang keempat, umat Islam Depok, bapak-bapak, ibu-ibu, semua jawab yang keras, siap bersatu. Kurang keras, siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap lanjutkan perjuangan Nabi, siap perjuangkan akhlak Nabi, siap perjuangkan syariat Nabi, siap perjuangkan ilmunya Nabi. Nanti lu di penjara. Masa bodoh? Jawabnya dikit banget, masa bodoh? Masa bodoh? Nanti lu ditangkep. Masa bodoh? Masa bodoh? Nanti diusir. Yakin? Betul? Siap maju terus? Siap berjuang terus? Siap istiqamah? Siap jaga NKRI? Semua angkat tangannya Depok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebelum kita baca sholawat sama-sama sebelumnya kita baca Fatihah dulu dengan niat mudah-mudahan sahibul hajat mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ikut andil menyukseskan acara ini, mudah-mudahan dipandang oleh Rasulullah, disenangi oleh Rasulullah, mendapat rahmatnya Allah. Kita baca Fatihah juga, mudah-mudahan semua yang hadir digabul hajatnya, yang sakit diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, semua yang ada di sini dimudahkan urusannya, dilunasi utang-utangnya. Dan saya minta doa secara khusus buat 6 syuhada, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan syuhadaul akhirah, seluruh keluarganya dapat syafaat oleh Allah. Dan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bighairi hak, mudah-mudahan dibongkar sebongkar-bongkarnya oleh Allah, dibongkar sebongkar-bongkarnya oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyah salihah jami'ah syamilah li khairati dunia wal akhirah wa ila hadratin nabi bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siap kita goncangkan Depok dengan sholawat? Kurang semangat. Siap goncangkan Depok dengan sholawat? Siap goncangkan Depok dengan sholawat? Kita baca sholawat Badar disambung dengan sholawat Asqil. Sholawat Asqil ini yang ngarang Pak seorang waliullah dari bangsa Al-Hinduan. Disebutkan dalam kitab Sabilul Muhtadin,
Salawat Ashghil itu ditulis oleh seorang wali min auliyaillah dari bangsa Al-Hinduan, saudara. Tujuannya supaya apa? Niatin berkat salawat, negeri kita dijauhin dari orang-orang zalim insyaallah. Dan yang terakhir kita baca salawat nariyah supaya semua hajat-hajat kita dikabul Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sekali lagi siap goncangkan Depok dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Semuanya hadro ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah aja di backing vokal. Salatullah Rasulillah. Kurang kompak. Billah salatullah salamullah. Semua angkat tangan minta sama Allah semuanya. Billah tawassalna bi bismillah. Allah Allah tawassalna billah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Ya Allah salatullah assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Khud bi aidina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Ilahi salim al-ummah min al-afa. Allah Allah ilahi salim ummah min al-afati wan nigmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil. Ya Allah salatullah assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allah salatullah Allahumma salli ala na Muhammad wa ashghilin. Allah Allahumma salli Muhammad wa ashghilin. Ya Allah wa akhrijna wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rasulullah adrikna ya Rasulullah wa ashghilin. Ya Rabb unsurna wahfazna. Allah dina Muhammad wa ashghilin bizzalimin wa akhrijna salimin wa ala sekali lagi Allahumma. Lebih kompak lagi Depok suaranya. Ya Rabb jaga Indonesia ya Allah. Berikan kemenangan untuk umat Islam ya Allah. Jaga ulama-ulama kami ya Allah, persatukan hati mereka ya Allah. Salih. Jauhkan para ulama dari orang yang adu domba antara ulama ya Allah. Zalimin. Allah wa akhrijna salimin wa ala
أجمعين صلى الله على نور المبين أحمد سيد المرسلين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه Salawat nariah yang niatkan hajat kita. Allahumma salli salatan Kamilatan wassalim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurbu Allah wa tubdahil hawaidu wa tunalu bihil raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa Semua hajat dikabul Allah. Semua kesulitan dimudahkan oleh Allah. wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Takbir. 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 Sekali lagi umat Islam siap bersatu. Siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap perjuangkan agama Rasulullah. Siap ikut komando ulama. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya minta maaf atas keterlambatan saya karena kita di Petamburan lagi ngawinin. Nah, tadi lagi ada apa namanya ada musik gambus, seni gambus. Setelah ngawinin keluarga jadi kumpul, jadi saya menunaikan kewajiban saya dulu baru saya kemari tadi. Nggak mungkin saya meninggalkan sebelum menunaikan kewajiban. Tapi alhamdulillah kita bisa kumpul. Mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Saya mau tanya, kalau Habib Ali dan Haji Irfan tiap tahun bikin maulid begini, setuju apa kagak? Setuju apa kagak? Siap hadir terus? Siap ramaikan? Siap syiarkan? Siap ikut bantu perjuangkan? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Langsung kita tutup dengan doa katanya. Sama-sama kita talqin. Afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا البعلوي شفاعة كل كربة تنجلي وبكم يا أهل الولاية كل حاجة تنقضي. صلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf kepada para habaib, para alim ulama, para kiai kalau saya langsung jalan karena masih ada satu acara lagi di Cawang di tempat Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Saya udah terlambat di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.